Smart Listener, selamat pagi penuh semangat. Segera kami hadirkan Smart Financial Wisdom untuk membangun literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia bersama Eko Pratomo, penulis buku Financial Wisdom Series, serta Muhammad Teguh, Financial Expert. Halo Vina. Smart Financial Wisdom. Smart Financial Wisdom. Smart Way to Happiness. Selamat mengikuti. Setelah subsidi bahan bakar minyak ditarik dan kenyataannya tidak terelakkan memang apa yang ada di sekitar kita. Harga-harga merangkak naik dan banyak yang mengeluhkan gak terbeli. Tapi benarkah demikian atau sebenarnya ada yang bisa kita lakukan sebagai seorang pribadi, sebagai bagian dari masyarakat mengatasi atau mensiasati kondisi ini? Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung pagi ini dalam Smart Financial Wisdom. Saya bersama-sama dengan kali ini kepala sekolahnya izin, jadi saya bersiarannya bersama dengan wakil saja begitu ya. Saya bersama dengan Pak Teguh, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ola, selamat pagi Smart Listener. Makin sibuk, ini artinya makin banyak yang ingin diedukasi gitu, kelihatannya seperti itu ya Pak Teguh ya. Iya, karena memang kita ada PR di sisi literasi keuangan Mbak Ola. Iya, benar-benar. Saya pikir-pikir ini kayaknya harus terjun juga nih ya. Kemudian setelah juga melihat langsung di lapangannya nih, Pak Teguh kok makin jadi menantang gitu. Nah, topik kita siang pagi hari ini adalah tips menghadapi, mengatasi, mensiasati inflasi ini sendiri. Saya menyaksikan Pak Teguh, saya beberapa minggu yang lalu kan nengok adik gitu ya, kemudian juga berkesempatan nengok nenek juga gitu ya. Terus naik kendaraan umum begitu kan ketika mau menuju ke desa itu gitu. Saya melihat loh, itu kendaraan-kendaraan yang memang ditujukan untuk publik, itu memang mereka masih mempergunakan yang subsidi tuh Pak Teguh. Tapi itu pakai teknik, jadi ternyata mereka harus menyebutkan nomor polisi atau nomor bodinya mobil mereka supaya mereka bisa dapat bahan bakar yang bersubsidi begitu. Terus kemudian saya juga menyaksikan bagaimana masyarakat menerima langsung nih bantuan tunai gitu kan dari pemerintah. Tetapi ini kan nggak cukup ya. Nah, artinya inflasi akan terus terjadi kan, toh bukan cuma sekali ini. Nah ini yang kita pagi ini ingin ajak Smart Listener ngobrolin tentang gimana cara menghadapi inflasi atau tipsnya mensiasatinya khususnya dalam hal keuangan begitu. Kita undang dulu Smart Listener pagi hari ini untuk bergabung, ikut mengomentari perbincangan kita. Anda sendiri sudah mulai ngerasain gak sih kenaikan harga-harga Anda sendiri buat Anda ya, buat Anda pribadi masih bisa artinya masih bisa teratasi oleh keuangan Anda, atau Anda mulai merasa mesti dihemat nih, gak usah beli yang ini nih gitu ya, ganti yang ini atau seperti apa? Silakan Anda boleh berkomentar di 0812 11 12 959. Pak Teguh, mungkin apa tanggapan awal dulu ya, kan kalau kita bicara tentang inflasi toh ini bukan yang kali pertama, inflasi akan terus terjadi dan inflasi ini kan sebagai sebuah indikator berkembang atau berjalannya atau artinya berputarnya roda perekonomian sebuah negara. Nah, apa tanggapannya Pak Teguh dengan kondisi saat ini? Silakan. Inflasi sendiri adalah kenaikan tingkat harga barang dan jasa. Gitu. Jadi ada beberapa event, ada beberapa kejadian atau ada beberapa kondisi di mana memicu terjadinya kenaikan barang dan jasa. Sebelum yang kenaikan bahan bakar minyak yang terakhir kan ada kenaikan bahan bakar minyak yang untuk yang non subsidi. Ya. Itu pun sudah ada sinyal-sinyal gitu ya bahwa BBM akan dinaikkan juga karena kita mendengar berita, kita menyaksikan bagaimana Kementerian Keuangan gitu kan, bagaimana Bank Indonesia melakukan suatu kebijakan-kebijakan yang untuk memperkuat nih, karena begitu terjadi kenaikan harga BBM di dunia, harga minyak dunia katakan gitu ya, imbas dari sebetulnya bukan hanya dari COVID-19, tapi imbas dari perang antara Rusia dan Ukraina yang dimana terjadi kelangkaan si minyak ini dan kemudian harga di dunia naik, otomatis kalau di Indonesia tidak menaikkan akan terjadi subsidi yang
over budget, yang melebihi dari budget yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga dengan berita-berita itu masyarakat sudah melihat, wah ini sih kayaknya nggak bakalan dihindari nih, karena nggak mungkin subsidi yang akan sedemikian besar terus menerus dengan sampai jangka waktu yang Desember aja udah berat banget itu. Dan itu dinyatakan dengan lugas oleh Ibu Menteri Keuangan. Yang terjadi adalah sebelum kenaikan yang kemarin yang subsidi pun udah overshoot Mbak Ola. Jadi overshoot artinya orang udah memprediksi sehingga barang-barang dan jasa itu udah keburu naik duluan. Gitu kan. Dan naiknya sebelum udah, dinaikkan pun udah jadi naik gitu ya. sebelum dinaikkan pun udah naik duluan barang dan jasa itu. Terlebih puncaknya ketika kemarin di yang subsidi pun dinaikkan dan kenaikannya cukup fantastis meskipun secara compare to minyak dunia masih oke. Tetapi kondisi seperti ini menjadi lebih confirm lagi ketika Dewan Gubernur Bank Indonesia menaikkan sampai 2 kali. Yang pertama adalah 25 basis point, yang kedua adalah 50 basis point, sehingga BI 7-day reverse repo rate-nya itu menjadi 4,25%. Nah ini menjadi confirm nih. Artinya apa? Kalau kemarin banyak digaungkan kita hidup berdampingan dengan COVID, nah selama ini kita juga hidup berdampingan dengan inflasi. Inflasi ya. Yang penting adalah bukan terjadinya inflasi. Tadi sekedar pengantar untuk bagaimana kita mengenal inflasi. Tapi yang penting adalah bagaimana kita mensikapi adanya kenaikan barang dan harga barang dan jasa ini gitu kan, kenaikan harga barang dan jasa ini. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bahas bagaimana strateginya supaya kita tetap bisa happy, tetap bisa sejahtera, tetap bisa investasi, bahkan ada peluang-peluang investasi dengan adanya inflasi seperti ini. Baik. Sudah bersama kita juga nih Pak Teguh, Pak Eko gitu ya. Selamat pagi. Pagi Pak Kepala Sekolah. Kira-kira kita pikir tadi apakah terlambat datang karena ada pembagian BLT untuk ini loh, yang warga sekolah, ini warga sekolah. Semangat pagi, selamat pagi Mbak Ola, Pak Teguh. Baik. Semua. Mohon maaf nih, biasa ada gangguan urusan. Ada gangguan sinyal. Siap, oke. Baik. Pak Eko, Pak Teguh, tadi kita sudah mengawali Pak Eko sebentar tadi supaya masyarakat pendengar kita, smart listener juga tahu nih sebenarnya apakah inflasi itu tidak terelakkan. Gitu. Tadi sedikit Pak Teguh menjelaskan gitu. Memang imbas dari inflasi ini kan harga-harga jadi sangat tinggi ya. Kalau saya dengar masyarakat di desa nih gitu ya, itu mereka memang protes gitu kan. Harga mahal gitu kan. Barang-barang kenaikannya itu nggak artinya itu nggak terelakkan. Tapi saya juga menyaksikan masih di sekitaran Pulau Sumatera saja Pak Eko gitu, yang namanya jalur distribusi itu ternyata juga PR. Artinya ada perjalanan yang sangat panjang gitu kan dan mahal distribusinya. Nah Pak Eko melihat ini apakah sebenarnya kalau dari secara umum dulu ya, sebelum nanti kita masuk lebih jauh bagaimana mensiasatinya. Apakah sebenarnya setiap tempat, setiap desa itu punya potensi nih, kekuatan gitu loh untuk mengatasi inflasi kalau dari Pak Eko sendiri? Karena beberapa catatan kemarin, gubernur-gubernur di berbagai daerah, khususnya di Jawa Barat, Pak Eko ini luar biasa juga ya. Mereka memaksimalkan pertanian di daerah setempat gitu, sehingga nggak harus ngambil dari luar daerah sehingga distribusinya bisa dipotong. Apa tanggapan Pak Eko? Iya betul Mbak Ola. Jadi Indonesia masih harus bersyukur Mbak Ola. Saya mempunyai teman beberapa orang yang ada di Eropa, ya itu terutama kenaikan harga energi itu luar biasa gitu ya. Listrik itu mahalnya luar biasa gitu. Jadi dalam kondisi apapun kita memang harus bersyukur karena saya pikir nggak ada alternatif lain selain bersyukur. Karena kita masih memiliki beberapa hal yang mungkin akan sedikit susah gitu ya. Tapi saya melihatnya justru kayak tadi Mbak Ola bilang, beberapa daerah dalam kondisi tertekan itu kan biasanya malahan ada inovasi, ada kerja keras gitu ya. Dan memang tadi sudah disebutkan kenaikan harga-harga itu kan rantai perjalanannya itu luar biasa panjang. Ya, apalagi banyak produk-produk diproduksi di Pulau Jawa
ya, sementara biaya-biaya untuk transportasi yang di luar Pulau Jawa itu juga akan sangat terpengaruh. Jadi memang salah satu yang kita harus cermati adalah dalam skala daerah paling tidak mencoba untuk memproduksi apa yang bisa diproduksi di dalam negeri, dalam tanda kutip ya. Dalam negeri itu maksudnya di dalam daerahnya itu sendiri. Iya. Saya kira itu yang hal yang luar biasa kalau bisa dilakukan oleh para gubernur. Iya, iya. Termasuk kalau begitu, kalau misalkan di domestik yang bisa dibandingin, berarti ini balik misalkan ke setiap keluarga gitu kan. Kan Betul. keluhannya ini apa sayuran misalkan, harga Ya. cabai dan sebagainya gitu. Saya nggak nyangka ibu saya mengatasi inflasi dia nanam cabai sendiri loh Pak Eko. Iya memang betul. Dalam skala mikro akhirnya begitu ya Mbak Ola Iya, ya. iya. Nah, kita mau sambung ya, Smart Listener bahasannya. Habis ini kita mau bahas kalau gitu dalam rangka mensiasati tips gitu ya, mensiasati inflasi ini kalau dalam keuangan gimana? Karena kan ada hal-hal yang membutuhkan biaya nih Pak Eko ya. Biaya hidup, anak-anak sekolah ya kan. Belum lagi ada persiapan kalau misalkan ada yang mungkin ya darurat lah gitu situasinya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Smart Listener, Anda boleh memberikan tanggapan. Anda sendiri sudah mulai merasakankah imbas dari harga-harga yang merangkak naik ini dan apa yang Anda lakukan ya? Artinya untuk mengantisipasinya. Anda boleh sharing pengalaman Anda akan menjadi guru juga pastinya buat Smart Listener yang lain. Kami jeda sesaat, tetap bersama dengan kami. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, kita sambung bahasannya di kesempatan pagi hari ini, tips mengatasi, mensiasati inflasi dalam Smart Financial Wisdom di kesempatan pagi ini bersama dengan Pak Eko dan juga Pak Teguh. Anda boleh kasih komentar, kami juga sedang live di YouTube, so Anda bisa juga live chat di sana. Kita sambung ya, kalau tadi Pak Eko sudah menyampaikan sebenarnya ada loh hal yang bisa dilakukan, skala-skala kecil, mikro, dan sebagainya. Tapi kayaknya apakah selalu harus nunggu kejepit dulu? Harusnya sih enggak ya. Nah, saya mau mulai dulu ke Pak Eko, Pak Teguh sebelum nanti Pak Teguh tajamkan begitu ya mengenai strateginya. Pak, apa yang secara prinsip kalau dalam keuangan gitu ya, kalau kita lihat dalam situasi yang kayak gini, yang harus menjadi fokus buat setiap pribadi, buat setiap keluarga nih apa di dalam ranah keuangan, sehingga kemudian fokus-fokus inilah yang terlebih dahulu mungkin akan menjadi prioritas. Silakan Pak Eko. Ya, rumus paling sederhana dan memang susah dielakkan bahwa dalam hal pengelolaan keuangan itu kita cuma punya dua variabel, ya, variabel income pendapatan dan variabel pengeluaran. Ya, ada satu variabel lagi utang, ya, tapi saya rasa utang itu jangan dimasukkan dalam konteks ketika kita bicara tentang konsumsi. Ya, kalau kita bicara tentang investasi, bicara tentang membuka usaha gitu ya, itu mungkin baik, atau mungkin kita membeli KPR gitu masih oke. Tapi konteks inflasi ini kita bicara tentang dua hal tadi Mbak Ola. Bagaimana biaya-biaya hidup itu naik, yang paling penting itu kan kita melihat expense kita ya, pengeluaran-pengeluaran kita itu menurut saya yang paling harus dijaga ya. Jadi kenaikan harga itu sudah menjadi keniscayaan. Sekarang kita melihat bagaimana kemampuan kita mengurangi atau expense-nya mungkin tetap atau bahkan naik, tetapi yang hal-hal yang prioritas itu tetap diutamakan. Jadi mau tidak mau akan ada pengorbanan. Ya. Jadi satu pengorbanan itu yang harus kita terima, tidak usah mengeluh, dan pengorbanan itu mungkin baru bisa ditutup ketika kita bicara variabel income. Ya, tapi selama variabel income itu belum kita dapatkan, belum kita peroleh tambahan, maka yang paling penting sekarang adalah melakukan pengetatan. Nah, disinilah sebetulnya nanti Pak Teguh akan cerita gimana caranya, ya. Dan kadang-kadang ini akan menjadi pelajaran Mbak Ola ya, karena kalau nggak seperti ini, mungkin kita akan tenang-tenang aja tuh, ya, gajinya lumayan besar, habis tuh buat yang hal-hal yang katakanlah sekunder atau tersier gitu ya. Nah, sekarang kita bicara tentang kebutuhan pokok, itu yang harus kita selamatkan dulu. Iya, Pak Eko, kalau tadi Bapak mengatakan kita perlu melakukan pengetatan ya. Saya menyaksikan loh, ternyata ketika kemarin dalam perjalanan Pak Eko, Pak Teguh juga mungkin merasakan lah ya, kalau di bandara kita masih melihat orang tuh banyak banget yang ternyata bukan sekedar tujuannya tuh untuk berbisnis, tapi berwisata Pak Eko dan Pak Teguh ya. Artinya
kelompok menengah atau kelas menengah ini di Indonesia kan memang jumlahnya terus mengalami peningkatan ya. Ya. Nah, kan akhirnya banyak yang tergoda dengan ya udahlah menikmati dulu untuk bisa healing gitu kan, untuk bisa jalan-jalan, mengurangi stres. Kan ada yang namanya pay later. Beli sekarang, bayarnya entar lah bisa dicicil. Nah, apa tanggapan Pak Eko? Jangan marah dulu ya yang punya pay later dan sebagainya ya. Pak Eko, gimana Pak? Gini, Mbak Ola, sebetulnya spending itu bagus, Mbak Ola, ya, karena itu menghidupkan ekonomi. Oke, Ya, itu kita saling lihat, terkait ya Pak ya. kasihan juga para airlines yang kalau sampai harus bangkrut karena nggak ada yang terbang. Oke. Kemudian daerah-daerah yang income-nya dari wisata itu kalau tidak ada yang datang, nggak ada spending di sana, nggak ada income. Ya, tapi biarkanlah yang memiliki kemampuan itu yang melaksanakan, Mbak Ola. Ya, jadi kalau kita melihat ada orang yang mampu, nggak apa-apa, karena itu menggerakkan ekonomi gitu. Tetapi kalau yang tidak mampu, ya kemudian memaksakan dengan adanya fasilitas kredit card, pay later atau apapun, itu bagus untuk ekonomi, tapi tidak bagus untuk kondisi dalam negeri rumah tangga gitu ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Saya pikir kembali lagi ini gunanya kita melakukan perencanaan, melakukan evaluasi ya, karena kalau hal-hal yang sifatnya konsumtif tetapi dibiayai dengan utang ya, itu hanya akan mempersiapkan problem di depan nanti gitu. Oke. Mungkin itu sedikit tanggapan dari saya, Mbak Ola. Ya, menikmati kesenangan tapi kemudian ujungnya malah jadi bumerang gitu ya. Betul. Baik, Pak Teguh tadi Pak Eko mengatakan ini waktunya kita sama-sama coba aware dan coba melakukan pengetatan. Dari pengalaman Pak Teguh jauh lebih susah pengetatan atau menambah cari tambahan nggak sih gitu kalau dari Pak Teguh. Kalaupun diketatkan apa gitu item-item yang perlu kita ketatkan. Silakan Pak Teguh. Ya, secara praktik sih sebetulnya pengetatan itu nggak enak dan melelahkan. Nah, kira-kira gitulah. Sehingga lelah itu kalau difokuskan untuk nambah income jauh lebih meaningful. Artinya kalau ataupun ada hasil itu endingnya oke gitu. Tapi kalau pengetatan itu meskipun itu ada hasil belum tentu bikin happy ya Pak Eko ya. Nanti ada beberapa yang ini sehingga tapi somehow kita seringkali dihadapkan pada kondisi yang ya mau nggak mau harus melakukan pengetatan atau dalam kondisi kita harus melakukan dua variabel yang disebutin Pak Eko tadi itu baik dari sisi pengeluaran maupun dari sisi pendapatannya. Artinya kita tetap berusaha untuk mendapatkan pendapatan, tapi dari sisi pengeluaran kita juga lakukan manajemen, pengaturan, pengelolaan dengan baik. Nah, untuk khusus yang dari sisi variabel pengeluaran nih, dari sisi expense-nya itu, yang pertama yang harus dilakukan adalah Mbak Ola, bikin skala prioritas untuk pengeluaran. Itu. Apa yang bisa masuk di skala prioritas paling tinggi? Ya, yang paling tinggi pertama adalah kalau Anda sekarang memiliki cicilan, maka skala prioritas yang pertama adalah jangan sampai cicilan kita nggak bisa bayar. Ya, itu paling prioritas tuh. Kenapa? Karena ini menyangkut reputasi keuangan kita di masa mendatang. Nanti kalau kita udah kolektibilitas atau katakan dianggap macet atau dianggap berpotensi macet oleh bank atau oleh lembaga keuangan, ketika kita membutuhkan kondisi transaksi keuangan yang di masa mendatang gitu yang cukup besar akan jadi catatan buat kita sehingga itu diupayakan pembayaran utang itu terpenuhi, pembayaran cicilan dari utang. Sekarang tadi Pak Eko nyebutnya KPR misalkan, nah itu jangan sampai ini. Tapi ada prioritas berikutnya yaitu kebutuhan pokok. Nah ini juga nggak boleh nih, bayar sekolah anak, makan sehari-hari. Tapi nggak boleh bias. Nggak boleh bias untuk makan sehari-hari ini, jangan sampai makan sehari-hari maksudnya setiap hari ke kafe, ke mall gitu ya. Ini ya boncos juga kira-kira demi gitu ya. Kebutuhan sehari-hari itu juga perlu bijak juga ya Pak Teguh ya. Persis, mana yang prioritas nih mana. Tadi Mbak Ola menyebutkan adalah pay later atau katakan menikmati sekarang dan bayarnya belakangan ya. Menikmati sekarang bayarnya belakangan, kalau yang dinikmati itu suatu hal yang masuk prioritas kita,
ada kebutuhan pokok, nggak ada isu tuh. Mm-mm. Itu akan menjadi support, gitu kan. Tapi yang terjadi kan nggak gitu, Mbak Ola. Yang Betul. terjadi adalah menikmati sekarang untuk healing, menikmati sekarang untuk traveling. Apalagi gini, hampir semua negara saat ini boleh dikatakan egois kenegaraannya tinggi. Karena ingin menyelamatkannya negara masing-masing. Menyelamatkan Termasuk ekonomi masing-masing ya. Ya, terutama dari sisi ekonominya. betul. Betul. Sehingga upaya untuk menggalakkan pariwisata di lokal segala macam semua negara termasuk negara kita gitu kan. Sehingga kalau itu dipakai pay later ataupun cicilan yang Pak Eko tadi menyampaikan itu berbahaya buat rumah tangga, keuangan rumah tangga kita, ekonomi rumah tangga kita. Gimana di satu sisi kita memakmurkan negara lain kalau travelingnya ke negara lain. Nah, ini yang harus kita perhatiin. Kenapa? Kini saatnya dengan kondisi inflasi yang cukup bukan tinggi-tinggi amat sebenarnya, naik itu, yang naik ini, kondisi inflasi yang meningkat ini saatnya kita untuk berkontribusi untuk negara kita dan kita meminimalisir untuk pengeluaran devisa gitu, artinya devisa kita keluar gitu, harusnya itu kita nambah devisa. Sehingga apa yang dilakukan yaitu meminimalisir barang-barang impor misalkan gitu dan meningkatkan konsumsi dalam negeri. Itu sih kira-kira, Mbak. Itu prioritas yang paling utama dulu. Oke, lanjut. Baik, Pak Eko dan juga Pak Teguh, kita jeda sebentar ya. Ada yang menarik tadi Pak Teguh jelaskan ya mengenai skala prioritas. Karena satu ini menyangkut jangka panjang, yaitu kalau misalkan kita punya cicilan, utang dan sebagainya. Nah, ternyata juga dalam kondisi yang sekarang ini gitu ya, banyak masyarakat yang mengeluhkan ini jadinya terjerat utang nih Pak Teguh, Pak Eko ya, demi kebutuhan sehari-hari. Boleh sedikit nanti diingatkan sarannya Pak Teguh gitu. Kalau dua ini terasa sangat berat sekali antara bayar hutang sama kebutuhan sehari-hari. Kalau menurut Pak Teguh terburuk-buruknya lah gitu. Mana deh yang bisa artinya bisa ditunda pembayaran utang, di reschedule, kita ajukan reschedule begitu ya. Atau kebutuhan sehari-harinya nih yang kalau biasa makan buat sekeluarga itu satu karung beras misalkan 10 kilo lah gitu ya, kurangin jadi 5, jadi makan tuh sehari jadi 2 kali misalnya. Apakah harus sampai kayak gitu? Nanti saran dari Pak Teguh dan juga Pak Eko kita nantikan, smart listener dan juga sahabat yang bergabung tetap bersama dengan kami. Kalau ada di antara smart listener yang saat ini mungkin terikat, terjerat utang dan sebagainya, bukan akhir dari segalanya ya. Artinya masih ada jalan keluar yang bisa kita tempuh. Setelah ini kita dapatkan kembali gitu ya, gimana nih caranya atau jalan langkah yang bisa kita tempuh mensiasati inflasi yang saat ini terjadi. Kami jadi sesaat tetap bersama dengan kami. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih untuk respon dari Anda pagi hari ini. Banyak banget yang merespon Pak Eko, Pak Teguh ya. Nggak kelas menengah, nggak kelas atas, inflasi tetap akan terasa katanya seperti itu nih komentar dari Mbak Anggi yang ada di Surabaya. Jadi inflasi itu kan bukan saja kondisi masyarakat tertentu, tetapi memang kekuatannya, mentalnya ini setiap level katanya berbeda-beda menghadapinya seperti itu. Terus kemudian juga ada dari Pak Priyogo ya di Yogyakarta yang berkomentar, Pak Eko sama Pak Teguh semestinya kalau untuk kebutuhan sehari-hari ya, misalkan kayak sayur dan sebagainya, kayak kami di lingkungan di Yogyakarta tuh sudah terbiasa katanya nanam sendiri. Jadi ketika harga bahan pokok ini naik, kita bisa sedikit menekan gitu loh, karena ada yang bisa kita ambil dari pekarangan dan sebagainya. Terima kasih Pak Priyogo. Karena ini harusnya bisa ditularin nih ke daerah-daerah lain ya. Terus kemudian ada juga Pak Tejo yang bergabung bersama dengan kita. Pak Eko, Pak Teguh, mohon saran, tanya. Kalau dalam pengelolaan keuangan semestinya sebenarnya siapa sih gitu kan yang harusnya pegang uang gitu ya. Ini istri apa suami? Kadang-kadang kita nggak inflasi aja, suami juga susah dapat uang katanya kayak gitu ya. Kalau udah dipegang sama istri. Oke, silakan. Pak Eko dan Pak Teguh, tanggapannya dulu. Monggo. Yang terakhir dulu ya itu. Oke, Pak Tejo. Pak Tejo itu sama dengan nama bapak saya, Mbak Ola. Oh ya? Iya, almarhum. Oke.
Ya, jadi pengelolaan keuangan itu kalau menurut saya menjadi tanggung jawab bersama. Bukan Ya, siapa-siapa, bukan gender ya Pak Eko ya. betul. Karena ada yang suaminya lebih teliti ternyata, ya, dibandingkan sama istri gitu misalnya ya. Tapi kebanyakan kalau menurut saya kalau urusan rumah tangga itu biasanya ibu-ibu lah ya, emak-emak lah yang harus banyak bertanggung jawab. Tetapi intinya, Mbak Ola, intinya kalau menurut saya keterbukaan, komunikasi, dan kesepakatan ya bagaimana cara pengelolaan keuangan di rumah itu harus disepakati. Bahkan kalau menurut saya perlu melibatkan anak-anak ya, terlebih lagi dengan kondisi inflasi karena harga-harga naik sementara penghasilan itu mungkin belum eh, mengikuti ya, belum naik gitu. Jadi kebanyakan kan pengeluaran-pengeluaran itu kan juga menyangkut pengeluaran keluarga yang dampaknya juga dirasakan anak-anak ya. Saya ambil contoh nih misalnya pulsa gitu Mbak Ola. Ya, di rumah itu ada TV kabel, kemudian ada high speed internet gitu ya. Ya, betul. Nah, sementara masih juga bayar pulsa yang ada di handphone gitu misalnya. Ya, kemudian belum langganan-langganan TV yang lain-lain gitu. Ya, Kan nggak cukup biasanya, bahkan satu rumah bisa ada 2 langganan TV kabel ya. Belum nanti video-video dan yang lain. Nah, itu perlunya kesepakatan bukan hanya suami istri tapi melibatkan anak-anak ya untuk membuat budget baru Mbak Ola. Ya. Jadi pengeluaran-pengeluaran yang Pak Teguh bilang diprioritaskan itu disepakati apa nih yang prioritas dan apa yang masih bisa ditunda atau bahkan dihilangkan gitu ya. Yang sifatnya kalau kita tunda itu tidak terlalu berpengaruh dalam kehidupan. Ya, sementara yang sifatnya primer yang utama mungkin tidak bisa dikurangi, tapi mungkin kualitasnya bisa diturunkan sedikit gitu ya. Jadi kalau dulu misalnya makanannya bisa 3-4 macam gitu ya, lauk semua gitu. Mungkin sekarang cukup lauknya satu, mungkin dibanyakin sayuran. Jadi kan bisa juga menurunkan berat badan mungkin gitu ya, boleh ya. Jadi kira-kira menurut saya penting untuk bicara di level keluarga termasuk anak-anak untuk melakukan tata ulang lah ya, tata ulang tentang bagaimana budgeting dan eksekusi ya dari pengeluaran secara bulanan supaya kita bisa mengurangi atau melakukan pengetatan. Mungkin dari sisi expense seperti itu, Mbak Una. Oke, baik. Oke, Pak Teguh silakan. Apa tanggapannya atau ingin menambahkan? Mau menguatkan juga kepada Pak Tejo ini bagaimana mensiasati supaya mudah dapat uang katanya dari istri ya. Jadi tentu harus sesuaikan dengan kondisi Kondisi, masing-masing ya. Artinya kalau memang kondisi rumah tangga itu tetap bisa berlangsung gitu ya secara ekonominya, secara keuangan keluarga, ya bagaimana vibe di keluarga itu untuk kontrol pain katakan gitu ya. Artinya kita mengurangin tapi terkontrol meskipun kondisinya baik-baik aja, kan masih banyak juga yang kondisi keuangan keluarganya baik-baik aja, tapi momentum ini bisa dijadikan momentum untuk komunikasi sama keluarga bahwa kita apa-apa udah naik ya. Misalkan dulu ngisi bahan bakar itu full tank 500.000 juga udah full tank nih, nggak nyampe 500.000 misalkan gitu ya. Nah, dengan kondisi saat ini, apalagi mungkin ngambil yang nggak subsidi, full tanknya itu bisa 800 ribuan misalkan gitu kan. Nah, sehingga berangkat ke aktivitasnya bareng-bareng yuk gitu. Yang tadinya kendaraannya masing-masing bisa bareng-bareng gitu ya. Kalau yang Pak Tejo tadi sih, Pak di antara keluarga mana yang paling pelit lah Pak gitu, kira-kira gitu gampang ya. Itu suruh pegang duit lah gitu kira-kira. Iya. Tapi di satu sisi itu juga ada bagusnya juga ya Pak Teguh. Kalau terlalu lancar juga ya kadang-kadang nggak kerasa gitu ya, terlalu loyal. Kan? Bisa dehidrasi kan, kalau asupannya lebih sedikit daripada yang keluar kan. Makanya. Bahasa tubuhnya bisa dehidrasi. Nah, kembali ke yang tadi, prioritas tadi. Jadi dari sisi prioritas itu ada nggak yang bisa disubstitusi? Misalkan kebutuhan pokok tuh bisa, tapi kalau tiap hari makannya cabai mulu kan ya pedas juga Pak. Kira-kira gitu. Tapi ada hal-hal yang ada bayamnya, ada apanya, hidroponik misalkan
sekarang udah banyak ya keluarga-keluarga di Indonesia yang akhirnya menanam sayuran di rumahnya. Sayuran di rumah. Tapi saya juga menemui beberapa orang, Pak, saya oversupply nih. Oversupply karena apa? Rumah tangganya cuma ada berempat, berlima gitu ya. Hampir tiap hari atau seminggu berapa kali itu dia sudah harus panen dari sayuran-sayuran itu ya kan gitu kan. Keren. Nah, akhirnya dia disubsidikan dijual atau dibagikan lah kepada tetangga-tetangganya misalkan gitu kan. Nah, tetangga yang lain mungkin akhirnya ngasih juga telurnya lah, apalah gitu kan. Kalau setiap hari makan bayam kan ya capek juga kita gitu. Apalagi kalau nanamnya lombok cabai gitu ya, setiap hari makan. Nah, nanti kita harus bikin komunitas kita atau orang lingkungan kita juga aware akan kondisi seperti itu sehingga dijadikan momentum juga untuk saling berbagi. Nah, orang Indonesia ini kan yang menarik adalah tingkat sosialnya tinggi, Mbak. Sense of donation-nya itu tinggi gitu kan. Sehingga ini juga kita harus tidak bisa menutup mata, memang banyak di antara saudara kita yang benar-benar terpuruk setelah adanya pandemi COVID kemarin, terus adanya inflasi ini benar-benar susah gitu. Sehingga kita harus cari apakah bikin peluang usaha baru. Banyak juga tetangga-tetangga atau keluarga dekat kita yang akhirnya nggak bisa berusaha, nggak bisa bekerja karena kena PHK. Tapi ada juga yang begitu PHK bikin usahanya sukses gitu kan. Karena dia ngambil niche marketnya itu di mana. Gitu. Jadi memang banyak sekali peluang yang harus kita gali gitu, baik nambah income maupun dari sisi pengetatan pengeluaran kita. Oke. Jadi artinya sebenarnya kalau kita mau gali pas gitu, ternyata sebenarnya selain dari pengetatan, potensi-potensi yang ada di sekitar kita ini sebenarnya bisa kita manfaatkan. Semisal tadi seperti Pak Teguh sampaikan, saya ingat kita pernah mengundang ada komunitas RT seluruh Indonesia loh Pak Teguh. Ternyata ada organisasinya yang mengelola, membantu gitu ya, sehingga RT-RT tuh saya lagi kebayang gitu kalau tadi Pak Teguh cerita bisa saling bertukar ya kan. Kalau dia pelihara ayam bisa kasih telur, yang terus kasih sayur, bertukar seperti itu kayak kita kembali ke zaman ini gak sih dulu sebelum ada alat tukar. Barter. Tapi jadi seru ya, maksudnya itu kan membuat satu bonding di lingkungan juga kebangun gitu kan. Di sisi lain artinya kita bisa saling bertukar gitu dari sisi produknya. Nah, ngomongin soal prioritas tadi nih Pak Eko, Pak Teguh ya. Tadi Pak Eko sempat menyebutkan soal utang. Apa saran Pak Eko kepada smart listener ini yang artinya sekarang ini Pak Eko boro-boro deh ya. Kita mau bagi-bagi yang buat keseharian. Ini untuk membayarin utang aja habis untuk itu. Nah, saran Pak Eko, apakah memang kita habiskan untuk menyelesaikan utang terlebih dahulu, baru kemudian ya kalau urusan kebutuhan sehari-hari itu ditekan saja gitu, atau bagaimana komposisinya? Sarannya, Pak Eko, silakan. Mungkin yang paling pertama itu kalau kita bicara tentang utang ya, Mbak Ola, makanya kita perlu memiliki yang namanya catatan kekayaan dan utang. Ya, karena dari situ kita bisa lihat, dan mungkin ini sebelumnya kita tidak pernah melakukan evaluasi karena penghasilannya masih semuanya cukup untuk membayar utang, Mbak Ola. Tapi dengan kondisi sekarang kebutuhan-kebutuhannya mungkin bisa meningkat 50% atau bahkan 100% gitu ya. Tentunya mungkin ada gap bahwa utang-utang yang ada sebagian mungkin tidak bisa dibayar gitu ya. Nah, jadi kembali lagi positifnya adalah coba kita harus mengevaluasi apakah catatan-catatan utang kita itu benar-benar utang yang prioritas ya, artinya utang baik ya. Jangan-jangan kebanyakan utang kita utang konsumtif gitu ya, untuk membeli sesuatu yang tidak menjadi aset. Bahkan dalam kondisi sekarang kalau itu diteruskan mengorbankan hal-hal yang prioritas. Jadi menurut saya coba kita list ya utang-utang tersebut itu kalau masih ada utang-utang yang buruk ya, itu sebaiknya kita matchingkan dengan aset yang mungkin kita bisa korbankan, Mbak Ola. Jadi misalnya nih kita punya hobi mobil atau hobi motor gitu ya, ada mobil 2, ada motor 2 gitu. Ya, ternyata setelah kita lihat utang-utang kita itu kebanyakan utang-utang konsumtif. Ya, mungkin kita jual satu dulu deh mobilnya gitu ya, atau motornya kita jual untuk menutup utang-utang yang tidak produktif. Karena dengan demikian ada tambahan
untuk biaya yang prioritas karena cicilan utangnya bisa dialihkan kan Iya, sebetulnya. Ya, iya, jadi kurang lebih intinya seperti itu, Mbak Ola. iya. Lalu apakah dalam situasi ya kondisi seperti sekarang ini, inflasi yang kita tahu juga kita hadapi bersama-sama, masih memungkinkan untuk kita bisa menyisihkan uang untuk menabung, kemudian berinvestasi, menyiapkan dana pensiun darurat dan sebagainya. Kalau iya, bagaimana komposisinya? Nanti kita bahas di sesi yang terakhir, Pak Teguh dan juga Pak Eko, Smart Ya. Listener dan juga sahabat yang bergabung. WhatsApp dari Anda nanti kita bacakan kembali di satu sesi yang terakhir. Tetaplah bersama dengan kami dalam Smart Financial Wisdom. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih kita masih bersama-sama dalam Smart Financial Wisdom di kesempatan pagi hari ini ya. Membuat skala prioritas. Walaupun banyak yang mengatakan Pak Eko, Pak Teguh nggak usah pakai skala prioritas, aja pusing. Tapi tetap dengan kita punya catatan, lalu kemudian menentukan mana skala prioritas. Bahkan tadi Pak Eko secara gamblang tadi mengatakan utang ini mesti dicek, mesti ditulis, mesti clear ya. Dan bahkan semua artinya kalau ini berkaitan di dalam keluarga ya semuanya juga harus tahu, dan ada kemungkinan atau strategi yang bisa dilakukan misalkan dengan melepas aset. Nah, ini ada pertanyaan soal melepas aset. Mana jauh lebih baik kita lepas dengan cara dijual atau dengan cara disekolahkan, istilahnya digade begitu Pak Teguh ya. Pertanyaan dari Ibu Vina yang ada di Jakarta. Silakan. Ya, memang sebelum menjawab tadi ya, dijual ataupun digadaikan, ada satu kondisi di mana seringkali keputusan keuangan kita didasarkan sama gengsi, Mbak Ola. Orang akan menjual aset, apa kata tetangga nanti kalau saya jual satu mobil ini gitu. Iya. Apa kata tetangga nanti, bahkan misalkan gitu ya. Kita Jual rumah kalau pindah, misalkan gitu jual ya. rumah gitu ya. Jual Iya. rumah untuk pindah ke rumah yang lebih kecil. Itu kan gengsi, ego yang kemudian so what dengan orang lain, so what dengan yang penting keluarga kita aman, nyaman, dan jangan-jangan dengan rumah yang lebih kecil kita bisa lebih rapi rumahnya karena apa, bersih-bersih lebih mudah, meskipun mungkin barang-barang nggak muat, barang-barang yang bisa dijual, apalagi sekarang pre-love sudah banyak ya, barang dengan apa, marketplace lah, online shopping lah, segala macam itu kan banyak juga yang apa namanya ada penjualan untuk barang-barang yang bekas. Nah, prinsipnya lagi-lagi kalau ngomongin bagus mana antara dijual aja atau digadaikan. Lagi-lagi untuk menjawab itu harus ada hitungannya. Nah, Mbak Ola paling senang nih kalau ngitung-ngitung kayak gini nih. Ya kan? Iya benar. Hitungannya begini, bahwa kalau barang yang akan kita lepas itu adalah barang yang kenangan, ya, barang yang memiliki nilai historis, barang yang memiliki value bukan karena harganya, tapi ada value sejarah, ada value kenangan di sana, mungkin opsi gadai bisa jadi pilihan dengan syarat bahwa dengan gadai itu kita ada biaya. Ada biaya atas gadainya, apakah itu berupa biaya penyimpanannya atau bunganya dan sebagainya. Dari menggadaikan barang tersebut yang kita dapat pinjaman uang. Dan artinya ketika ada biaya maka kita harus berhitung. Mampu nggak kita membayar biaya itu, dan mampu nggak kita ke depan menebus utang itu, menebus barang itu dengan membayar utangnya. Ketika hitung-hitungannya itu mampu, sehingga barang yang memiliki nilai historis tadi itu, memiliki nilai kenangan itu, bolehlah kita gadaikan dengan harapan suatu saat barang itu akan kembali ke kita. Tetapi risikonya harus kita pahami juga, harus kita hitung juga risikonya. Risikonya manakala kita kelak tidak mampu membayar hutang kita atau menebus barang tersebut, maka kita akan kehit dua kali. Kehit pertama kita tetap harus membayar biaya-biaya termasuk biaya bunga misalkan, dan juga kita bisa kehilangan barang itu karena kita nggak bisa menebusnya. Yang itu dijual dan jualnya jauh bisa jadi lebih murah karena akan terpotong dengan biaya-biaya termasuk biaya bunganya. Sementara kalau dijual, ya udah pasti barang itu akan sulit untuk kembali ke kita. Ya, udah dijual, udah lepas dan menjadi milik orang lain. Tapi kita nggak kena biaya-biaya itu, dan mungkin kondisinya jual dengan harga pasar, dengan harga yang wajar gitu ya. Sementara kalau nanti kita digadaikan dan ternyata kita nggak bisa menebus kan, dijual dengan harga yang mungkin
paksa jual gitu kira-kira gitu Ya, kan. Nah, ya. dari tingkat. Nah, tapi kalau barang-barang itu barang-barang biasa aja, barang-barang yang katakan punya motor 2, punya mobil 2, punya apa gitu mau dilepas apa digadein, ya mendingan dilepas aja kalau memang itu suatu barang yang biasa-biasa aja yang tidak memiliki nilai historis sama sekali. Oke. Jadi di situ pertimbangannya ya. Oke. Baik, Pak Teguh dan juga Pak Eko ngomong lebih lanjut nih soal strategi. Nah, gimana caranya di tengah situasi yang kita harus menekan pengeluaran gitu ya, ada prioritas tadi untuk yang memang menjadi prioritas. Apakah masih memungkinkan dari seseorang untuk mensiasatinya menabung, investasi atau bahkan menyisihkan dana darurat, pensiun dan sebagainya? Komposisinya gimana? Pembagiannya gitu ya. Silakan Pak Eko terlebih dahulu. Ya, Bola. Sangat tergantung dengan seberapa besar kemampuan menabung kita, Mbak Ola. Ya, kalau menabung kita itu misalnya masih minimum, misalnya cuma 5 atau 10%, dan itu sudah dialokasikan untuk misalnya untuk salah satu tujuan masa depan misalnya ya, untuk pensiun atau untuk sekolah anak gitu. Tapi kemudian dengan adanya inflasi saat ini yang kebutuhan biayanya itu naik bahkan mungkin lebih dari 10%, artinya kemampuan menabung itu kan menjadi berkurang ya, karena harus teralokasi untuk biaya kebutuhan hidup gitu ya. Nah, memang kalau dalam kondisi seperti itu mau tidak mau kebutuhan jangka pendek itu menjadi lebih prioritas ya. Tapi kalau menurut saya jangan langsung dipotong untuk berhenti menabung untuk kebutuhan masa depan, karena itu juga sesuatu yang sangat diperlukan. Ya. Nah, jadi kembali lagi harus melakukan evaluasi, ya, apakah masih ada penghematan-penghematan yang tidak mengorbankan komitmen jangka panjang untuk menabung atau berinvestasi, karena itu juga merupakan suatu kebutuhan prioritas. Bedanya adalah waktunya, Mbak Ola ya. Waktunya itu masih lama, kalau yang sekarang waktunya di depan mata gitu. Nah, kalau memang sudah tidak ada, sudah diirit-irit, sudah dilakukan prioritas, sudah ini itu, ternyata memang harus berhenti dulu nih nabungnya, ya apa boleh buat gitu Mbak Ola ya. Karena kebutuhan di depan mata, kalau itu berkaitan dengan kebutuhan kehidupan, kebutuhan prioritas, tidak ada salahnya untuk sementara berhenti. Namun kita harus memikirkan jangan berhenti untuk selamanya, tapi untuk sementara saja gitu. Nah, itu yang kemudian kalau menurut Pak Teguh kan harus berpikir dari sisi variabel income ya. Mungkin ada jalan ini yang selama ini kita tidak terpikirkan karena semua baik-baik saja gitu ya. Tapi kalau kita merasa kebutuhan berinvestasi itu merupakan kebutuhan prioritas, ya coba deh kita cari alternatif tambahan income untuk tetap tidak mengorbankan kebutuhan masa depan. Ya, oke, Pak Teguh mungkin menambahkan, silakan Pak. Saya ingin melengkapi dari sisi yang lain. Bagi Anda yang kondisinya masih baik-baik aja, Anda bisa mengelola pengeluaran sehingga Anda bisa tetap menghemat gitu kan, sehingga ada income yang tersisa. Momentum dengan kenaikan 7-day reserve repo rate-nya itu, BI itu akan meningkatkan peluang potensi imbal hasil investasi loh. Artinya apa? Dengan kondisi naiknya adanya inflasi yang meningkat, kemudian tadi suku bunga Bank Indonesia itu naik gitu kan sampai 2 kali, ini ada potensi nih. Artinya apa? Justru kesempatan momentum kayak gini buat Anda yang masih punya possible income, ada income yang masih nggak terpakai, jangan kemudian ikut prihatin nggak ngapa-ngapain. Ini potensi. Anda untuk investasi masuk gini, momentumnya bagus. Karena kan potensi gain dari kondisi seperti ini akan lebih, meskipun tetap ada risiko, jangan lupa, tapi tetap ada potensi yang bagus. Artinya ini dari sisi lain dari kenaikan peluang posisi sekarang Anda punya uang, investasiin kondisi-kondisi seperti ini. Mungkin saya tambahin Mbak Ola, tadi yang Pak Teguh sampaikan, mungkin banyak yang belum tahu Mbak Ola ya, kemarin akhir Agustus awal September itu ada SR 017 ya, itu tingkat imbal hasilnya kuponnya itu 5,9, dan sekarang ini baru muncul lagi ORI 022 kalau tidak salah ya, sama tuh 5,9 dan pajaknya 10%. Nah, kalau dana kita ada di deposito gitu misalnya,
itu sebagian kalau yang sifatnya tidak kita gunakan untuk jangka menengah panjang itu bisa cocok tuh ya, tapi kita sesuaikan ya, jangan depositonya Dihabiskan dihabiskan semua. semua karena Ya. deposito juga masih cukup penting untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya bulanan, 3 bulanan gitu ya. Karena yang SR maupun yang ORI itu 3 tahun jangkanya. Ya, ya, oke, baik, Pak Eko dan Pak Teguh untuk menutup ya. Tadi kita sudah disampaikan menentukan skala prioritas, pentingnya kita juga mereview, punya catatan dan sebagainya gitu. Nah, bagaimana dengan dana darurat? Ini banyak yang menanyakan nih soal kondisi sekarang. Apakah masih penting juga bagaimana mensiasatinya supaya tetap ada dana darurat, karena kita juga ngeri-ngeri sedap ya, karena banyak yang mengatakan tahun 2023 meskipun tidak COVID lagi tapi justru malah jadi tahun gonjang-ganjing katanya seperti itu. Silakan sarannya Pak Teguh atau juga Pak Eko. Silakan Pak Teguh. Bagaimanapun dana darurat dalam kondisi apapun, dalam kondisi baik-baik aja, apalagi dalam kondisi yang tidak baik-baik aja tetap harus ada. Ini ibarat bantalan, jadi kalau kita jatuh nggak sakit, kalau kita jatuh nggak berisiko lebih tinggi lagi. Sehingga dana darurat tetap harus kita pupuk kalau memang masih harus ada penambahan. Kalau ataupun sudah mencukupi, katakan sampai 12 kali pengeluaran, nah itu di-maintain, jangan sampai berkurang atau tetap ditambahkan untuk khawatir dengan adanya inflasi ini. Gitu, Mbak. Ya, ya. Oke, lengkap sudah obrolan kita Smart Listener di kesempatan pagi hari ini. Dah untuk menutup perbincangan kita, highlight dari obrolan ini silakan Pak Eko. Ya, dalam kondisi sulit itu biasanya kita akan terpacu Mbak Ola ya untuk melakukan review, memikirkan inovasi. Ya. Jadi menurut saya jangan mengeluh dengan adanya kesulitan, tetapi jadikan ini momentum untuk melakukan sesuatu yang belum terpikir sebelumnya. Siap. Mungkin itu dari saya Mbak Ola. Baik. Dari Pak Teguh? Ya, di balik kesusahan pasti ada peluang. Jadi memang ada upaya-upaya kita untuk menghadapi inflasi ini, tapi hasilnya ada peluang untuk kita berinvestasi, tetap juga jaga dana darurat. Siap. Terima kasih Pak Eko untuk kesempatan pagi hari ini. Terima untuk Pak Eko, Pak Teguh. Terus bisa menginspirasi Indonesia pastinya. Hati-hati untuk setiap travel perjalanan yang dilakukan begitu kemanapun gitu ya. Terima kasih Mbak Ola. Baik, kita pamit ya. Sebenarnya siaran ulang dari programnya ada di hari Minggu di jam 11 siang. Rekaman ini juga tersimpan rapi di YouTube di kanal Smart FM. Kami pamit, Cela Nurlija. Saya Eko Pratomo. Saya Muhammad Teguh. Smart Financial Wisdom. Smart way to happiness. Anda baru saja menyimak Smart Financial Wisdom untuk membangun literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia bersama Eko Pratomo, penulis buku Financial Wisdom Series, serta Muhammad Teguh, Financial Expert Halo Vina. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Terima kasih dan sampai jumpa.